Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galuh Chandra, guru PAI dari SMP Negeri 2 Surakarta. Materi yang akan kita pelajari adalah alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Peserta didik dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunah. Lalu yang kedua, peserta didik menjelaskan kandungan ayat dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air? Maka tidakkah mereka beriman? Nah, dari ayat tadi kita harus memperhatikan sebuah ilmu tajwid yang terkandung dalam ayat yang kita baca tadi, yaitu tentang gunah. Gunah secara bahasa artinya mendengung. Gunah ini jika diartikan secara istilah artinya apabila terdapat huruf nun atau mim yang bertasdid, maka harus dibaca gunah dengan panjang 2 harokat. Contohnya, jika kita membaca summa, itu harus dibaca dengan dengung sebanyak 2 harokat. Summa. Lalu yang kedua, bi'anna. Bi'anna. Yang ketiga adalah contohnya fa'amma. Fa'amma. Nah, kira-kira apa kandungan dari Al-Anbiya ayat 30? Yang pertama adalah menjelaskan ketidaktahuan orang kafir Mekah terhadap segala ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua menjelaskan bahwa langit dan bumi dahulunya merupakan dua benda yang menyatu. Kemudian Allah memisahkan keduanya. Sedangkan yang ketiga adalah menyindir bagi orang-orang kafir Quraisy yang dulu kala tidak mau beriman, padahal semua telah dijelaskan dan diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu sains sendiri, Al-Anbiya ayat 30 ini sangat berkaitan dengan teori Big Bang. Nah, Big Bang ini secara harfiah memiliki arti ledakan besar. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh George Lemaitre, yaitu seorang kosmolog yang berasal dari Belgia sekitar tahun 1927. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini awalnya berasal dari gumpalan massa yang sangat padat dan panas. Kemudian, karena tekanan panas yang memuncak, massa ini mengalami ledakan besar atau Big Bang, yang setelah itu menjadi serpian-serpian alam semesta, yang nanti akan menjadi tata surya, galaksi, nebula, planet, dan sebagainya. Nah, benda-benda langit ini nanti akan terus berkembang dan menjadi seperti yang kita tahu seperti sekarang ini. Nah, untuk lebih jelasnya silakan melihat tayangan berikut ini. Alam semesta berawal dengan dentuman besar Big Bang. Kala itu, hanya ada materi sangat panas yang berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya. Namun, tak lama kemudian, bintang pertama muncul. Namanya Methuselah, dan untuk waktu yang lama, bintang ini membuat bingung para astronom yang percaya bahwa bintang itu mungkin lebih tua dari alam semesta. Tak lama setelahnya, dalam skala kosmis tentunya, lubang hitam pertama mulai terbentuk. Para ilmuwan percaya itu adalah sisa bintang yang meledak, tapi pendapat ini juga belum pasti bahkan hingga saat ini. Pada saat yang sama, debu dan materi kosmis mulai menjadi ion, membentuk bintang baru. Pada akhirnya, inilah yang menyebabkan ribuan, lalu jutaan bintang muncul di ruang angkasa. Alam semesta yang dingin setelah ledakan besar pertama mulai memanas lagi.
Dalam waktu sekitar 100 juta tahun, bintang mulai berkelompok yang sekarang kita kenal sebagai galaksi. Setiap detik, ribuan bintang baru terbentuk, mulai saling menarik, membentuk gugusan, lalu menjadi galaksi. Pada titik ini, suhu alam semesta perlahan mulai turun. Kala itu, alam semesta lebih panas dari permukaan matahari dan cukup padat. Tapi sejak 11 miliar tahun lalu, semuanya berubah. Inti galaksi yang kuat dan bintang yang baru terbentuk berhenti mengirim begitu banyak energi ke ruang angkasa, dan bintang kaya logam pertama pun mulai bermunculan. Logam membuatnya dingin dengan cepat, sehingga alam semesta mulai layak dihuni. Tata surya akan segera terbentuk, tapi masih ada kejadian lain sebelum itu. Banyak galaksi yang lebih tua akhirnya berbentuk seperti sekarang, dan bintang-bintang terus terbentuk dan meledak, meninggalkan kuasar dan lubang hitam yang nantinya akan melahirkan galaksi lain. 5,5 miliar tahun lalu, nebula matahari mulai runtuh. Peristiwa ini penting bagi kita karena nebula inilah yang pada akhirnya menjadi tata surya. Bentuknya saat itu hanya awan gas dan debu antar bintang yang sangat besar. Dan perlu miliaran tahun lagi untuk berkumpul dan membentuk matahari yang seperti sekarang serta planet-planet yang mengelilinginya. Sementara itu, Bima Sakti akhirnya menjadi spiral berbatang lengkap seperti yang kita kenal sekarang. Pembentukan bintang-bintang baru, ledakan supernova, semua ini tidak pernah berhenti terjadi di ruang angkasa. Namun ada satu peristiwa yang paling penting bagi kita. Kira-kira 4,6 miliar tahun lalu, terbentuknya matahari. Awan debu dan gas yang kusebut tadi akhirnya runtuh untuk membentuk sebuah bintang. Dan hanya butuh beberapa juta tahun lagi bagi bumi untuk lahir. Suhunya masih sangat panas kala itu, sehingga tidak mungkin ada kehidupan yang bertahan. Tapi setelah beberapa ratus juta tahun, keajaiban pun terjadi, dan makhluk hidup pertama muncul di permukaan bumi. Sejak saat itu, banyak hal baik dan buruk terjadi pada bumi kita. Tapi pada akhirnya, inilah kita, di planet paling unik dan sangat luar biasa indah di seluruh alam semesta. Nah, dari materi tadi ada 4 hal yang harus kita perhatikan tentang nilai-nilai yang dapat dipetik dari Al-Anbiya ayat 30. Yang pertama yaitu adalah kecerdasan intelektual yang diberikan Allah mengantarkan kita untuk berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua tentang aspek spiritual. Ini harus mengantarkan kepada keyakinan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan teratur. Lalu yang ketiga, dorongan untuk meyakini dan mendalami bahwa Al-Quran adalah mukjizat dalam dasar-dasar teori sains tentang alam semesta. Lalu yang terakhir tentang keteraturan alam menjadi pendorong agar manusia itu harus hidup dengan teratur. Demikian materi yang kita pelajari pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.